Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015 0319 1204 dan NIM PPG 2001 721 057. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia berasal dari SMK Negeri 1 Badau, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, hari ini hari Senin tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021 pukul 8.30. Saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran atau UKIN. Mari saksikan video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya mohon kepada Irfansah untuk memimpin doa. Irfansah, silakan pimpin doa. Baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, hadir semua. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Masih ingatkah kalian pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Ya. Tentang apa? Teks resensi. Nah, hari ini juga kita masih melanjutkan teks resensi dengan materi yang berbeda. Karena teks resensi ini membutuhkan setidaknya ada 4 kali pertemuan. Baik itu dalam pembelajaran materinya pengetahuan maupun di materi keterampilan. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin mengadakan persepsi, anggap saja pemanasan. Kita akan bermain kotak kotak gambar atau dalam istilahnya word wall. Kotak-kotak ini ada 5 kotak mewakili materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah,
Walaupun kemarin sudah belajar sedikit tentang teks resensi, nah hari ini kita ya lanjut kembali. Nomor 5, baik. Dalam bagian ini, resensi menggunakan pokok-pokok isi buku disebut. Ayo disebut apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Benar atau tidak? Tepuk tangan. Baik, satu lagi. Baik, silakan Diza. Nomor 4 untuk Diza. Bagian biasanya mengemukakan tema atau deskripsi buku secara singkat seperti latar belakang penulis disebut isi resensi atau sinopsis. Baik, benar atau tidak? Benar. Ya, tepuk tangan. Nah, rupanya kalian ini sudah paham ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Karena waktu nomor 2, nomor 3 kita jawab sama-sama. Yuk. Judul buku, judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman termasuk pada bagian Identitas buku. ya identitas buku. Cerdas. Nah, yang terakhir kita jawab sama-sama nomor 3. Unsur resensi yang berisi buku itu penting untuk siapa, mengapa, dan simpulan dalam bagian penutup. Pintar. Ya. Siapa tadi? Mariana Putri Lestari. Nah, jadi selesai sudah ya. Saya mohon siswa semuanya untuk aktif, karena bagaimanapun keaktifan kalian ada nilainya. Dan di akhir, bagi siswa yang aktif, akan Bapak berikan ya penghargaan. Kita masuk lagi ya ke sebelum menuju materi, kita membahas tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak share screen dulu. Ya, sistematika teks resensi. Nah, adapun KD atau kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu kompetensi dasar 3.16, yakni membandingkan isi. Iya, betul. Kemudian IPK, nah itu ada dua, apa saja? Ya, membandingkan isi berbagai resensi, dan yang kedua itu menemukan sistematika. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2 juga ya. Ya. Melalui pendekatan saintifik, TPACK, ya pertama membandingkan isi. Yang kedua, Melalui pendekatan saintifik, TPACK dan model problem design menemukan sistematika berbagai resensi dengan tepat. ya yang kedua menemukan sistematika. Jadi ada 2. Kemudian di penilaian itu sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan baik melalui Google Classroom maupun di WA Group, yaitu LKPD lembar kerja peserta didik 3.16 tentang isi dan sistematika teks resensi. Nanti di akhirnya ada pengambilan nilai melalui pilihan ganda dalam bentuk quizzes. Nah, itu penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian sikap, karena nanti kita akan ada diskusi, maka kerjasama kalian, disiplin, dan jujur itu akan Bapak nilai. Penilaian secara mandiri. Jadi, tolong dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kalian bekerja sama yang baik, disiplin, dan jujur. Termasuk juga keaktifan kalian. Ada pertanyaan?
Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjutkan ke materi atau kegiatan inti. Nah, dari kita menggunakan word all, kalian sudah mengetahui setidaknya tentang struktur atau sistematika teks resensi. Nah, saat ini kita akan membahas atau mengupas teks resensi novel judulnya Laskar Pelangi. Sebelum masuk ke dalam materi atau lebih jauh, Bapak ingin membuat sebuah analogi. Jadi dalam membuat resensi itu seperti kita membeli sebiji mangga. Mangga itu belum tahu kita masak atau belum. Tentunya membeli mangga harus kita kupas baru kita tahu mangga itu sudah masak atau belum. Bisa juga sih dengan cara dicium. Nah, oleh karena itu resensi juga sama. Resensi mirip juga dengan ketika kita mengupas buah mangga. Ketika kita cium harumnya mangga, belum tentu mangganya manis. Ya kan? Belum tentu manis. Oleh karena itu perlu kita kupas. Setelah kupas baru kita bisa rasakan. Nah, setelah kita rasakan barulah kita tahu bahwa mangga ini manis atau mangga ini tidak manis. Begitulah juga dengan yang namanya meresensi. Jadi kita menilai sebuah karya. Yang resensi tidak hanya berupa novel, bisa saja drama, film, buku, ya, dan lain-lain. Intinya bisa diresensi, dinilai. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu mengupas Laskar Pelangi atau resensi Laskar Pelangi. Nah, dari tampilan di layar, ada apa saja di situ? Ya. Judul buku, penulis buku, tebal buku, penerbit, tahun terbit. Ya, nah dari tampil ini kira-kira ada berapa struktur yang muncul atau berapa unsur yang muncul? 5. Yang bagian dari struktur. Nah, kita perhatikan. Nah, judul buku. Judul buku itu masuk ke dalam sistematika, yaitu judul buku. Sistematika yang pertama dari sebuah resensi adalah judul buku. Nah, selanjutnya penulis, tebal buku, tahun terbit, itu juga sudah merupakan satu struktur atau satu unsur. Nah, coba kalian perhatikan. Disebut identitas buku. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini bagian mana ini? Coba Intan baca, Intan. Laskar Pelangi, novel karangan sebuah jurnal Andrea Hirata. Novel yang menceritakan sebuah kisah kehidupan 10 anak dengan latar belakang berasal dari keluarga miskin di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini disebut bagian mana? Ayo kira-kira. Pendahuluan. Ada yang lain? Ya. Pendahulu. Nah, lanjut. Ini yang panjang. Nama dari 10 anak tersebut antara yang Lintang, Ikal, Mahar Ahlan, Jumadi Ahlan. Ya. Nah, baik. Kira-kira ini unsur bagian yang mana atau Isi resensi atau sinopsis? Ya, pintar. Isi resensi atau sinopsis? Kita coba ya, benar atau tidak nih? Iya, sinopsis. Kita lanjut. Nah, berikutnya memiliki gaya bahasa yang cukup menarik untuk dibaca. Ada bahasa cukup menarik. Memberikan kenyamanan. Termasuk bagian yang mana ini? Kelebihan pintar ya, Diza. Tepuk tangan. Ya, kelebihan. Kita lanjutkan lagi.
karena kisahnya berlatar belakang di sebuah daerah terpencil, beberapa kata menggunakan bahasa daerah tidak semua orang mengerti. Ya, kekurangan. Nah, kita coba lagi. Oh, rupanya selesai. Ada tidak muncul dari analisis kita tadi? Apa? Jadi yang tidak muncul itu penutup ya. Yang tidak muncul penutup. Bergantung kepada yang membuat resensi. Karena hari ini kita masih membahas teks resensi, belum meresensi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan meresensi. Baik. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan berbagi kelompok. Bapak akan bagikan kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, dengarkan ya baik-baik namanya. Kelompok pertama, Abdul Karim, Asmi Susanti, Azima, Febrianti, Maharani, Marlina Putri Lestari, Muhammad Zul. Dan kelompok kedua itu Dimas, Diza, Elma, Intan, Jessia Pati Putri Riyadi, dan Mutia Hikmah. Nah, sekarang silakan kalian masuk ke join ke dalam kelas masing-masing, ke breakout ya, breakout room. Silakan masuk ke room masing-masing. Halo kelompok 1, apa kabar? Nah, jadi tugas kalian adalah menganalisis teks resensi novel 5 cm. Nih Bapak bagikan ya, share dulu novelnya seperti yang sudah Bapak sharekan di Google Classroom maupun yang berada di Google WhatsApp group ya. Nah, sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Nah, ketua kelompok kelas ini siapa? Ruangan ini? Ya, Asmi. Baik, Asmi sebagai ketua kelompok. Nah, jadi kalian menganalisis strukturnya ya, atau unsur-unsurnya, atau sistematikanya. Judul sini ada novel 5 cm. Kemudian ada penulis dan sampai ke bawah-bawahnya. Nah, nanti silakan kalian analisis ya. Menurut kalian buat analisisnya dalam bentuk PTT atau PowerPoint. Nah, sebelumnya ada pertanyaan di ruangan ini, di kelompok ini. Paham? Bisa membuat PowerPoint? Baik, kalau demikian, ingat ya harus runtut ya dari judulnya, identitas bukunya, nanti kalian tuliskan. Setelah itu baru kalian presentasi. Nanti yang presentasi saya minta si Asmi ya. Asmi. Ya, sebagai ketua kelompok. Dah. Baik, saya lagi Bapak ulangi, ada pertanyaan? Tidak, baik. Itu Bapak ke ruangan berikutnya. Baik, apa kabar kelompok 2? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak saja mengulas saja ya. Jadi Bapak share screen dulu. Pada dasarnya tugas kalian sudah jelas di LKPD kalian masing-masing. Sudah muncul tidak? Sudah. Apa judulnya? Resensi buku catatan Najwa. Ya, resensi buku catatan Najwa. Nah, di sini kalian menganalisisnya ya sesuai dengan sistematika yang ada. Nah, sebagai ketua kelompok nanti yang bertanggung jawab itu Diza ya. Siap Diza? Ya. Nah, ini sudah ada contohnya atau materinya yaitu resensi buku catatan Najwa. Nanti silakan karena analisis berdasarkan lembar kerja di LKPD kalian. Silakan nanti susun dalam bentuk PowerPoint presentasi. Jadi setelah ini kalian presentasi ya. Nah. Ada yang bertanya di ini apa namanya di bagian sistematikanya ada yang ditanyakan? Yang tidak paham? Paham Pak Bernadette. Paham ya?
Oke, baik, kalau demikian Bapak ke ruang utama. Saya beri waktu kalian 20 menit ya untuk membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Baik, selamat datang di ruangan utama. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Untuk yang pertama, kelompok 1 ya. Kelompok 1, silakan nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Tolong untuk kelompok 2 untuk menanggapi nanti ya. Baik, ini adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Analisis teks resensi novel 5 cm. Judul 5 cm. Identitas buku, penulis Doni Dirgantoro, penerbit tebal 381 halaman. Pendahuluan, novel 5 cm merupakan buku fiksi yang menceritakan kisah 7 tahun persahabatan 5 pemuda. Selama menjalin persahabatan mereka berlima, tidak pernah sekalipun berpisah. Mereka selalu kompak mengerjakan segala kegiatan bersama-sama. Isi resensi. Selama 3 bulan, mereka bertujuh lebih konsentrasi menggapai impian dan memiliki banyak kisah berwarna. Namun, tetap saja mereka merindukan masa-masa bersama, bertujuh dan tak sabar untuk bertemu. 5. Keunggulan buku. Dalam oleh semua kalangan pembacanya. 6. Kekurangan buku. Satu kekurangan yang dapat ditemukan yaitu klimaks cerita. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ada tanggapan dari kelompok 2 tentang kelompok 1? Buku ini sangat cocok bagi kaum intelektual yang ingin mempelajari tentang cerita-cerita tokoh bangsa yang sangat inspiratif. Baik, kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, ini adalah hasil dari diskusi kelompok 2 analisis resensi buku catatan Mata Najwa oleh kelompok 2. Cetakan pertama November 2016, cetakan kedua Desember 2016, cetakan ketiga Februari 2017. Penerbit Literati, tebal halaman 200 halaman 19 cm. Isi resensi, buku yang diberi judul Mata Najwa yang menjadi salah satu bestseller dalam pemasarannya ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman Mbak menjadi hakim di program talk show dengan mewawancarai narasumber dan kebanyakan berbau publik dan hukum tentang tema yang diangkat. Kekurangan buku yang setiap sudut pemakaian makna katanya memakai bahasa baku mungkin bagi sebagian khalayak akan susah dimengerti karena di samping harus mencerita arti dari setiap katanya. Penutup kesimpulannya, buku Mata Najwa merupakan buku yang sangat layak untuk dibaca dan bagi kaum literati tentu saja akan mendapatkan sepenggal pengetahuan yang tentu belum didapatkan dari manapun lewat pemakaian makna kata-kata yang digunakannya. Kisah-kisah inspiratif menjadi satu pemandangan yang akan menghiasi keseluruh isi di dalam buku ini. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang ingin menanggapi atau ingin menyimpulkan dari kelompok 2, silakan. Yang ingin menyimpulkan. Buku ini sangat cocok bagi kaum intelektual yang ingin mencari tentang cerita-cerita tokoh bangsa yang sangat inspiratif. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, karena tadi diskusi sudah, kemudian presentasi sudah. Dalam kegiatan inti ini ada kegiatan terakhir yaitu pengambilan nilai. Jadi silakan kalian masuk ke quizzes. Akan Bapak share bisa saja melalui chat ini dan melalui WhatsApp group. Ya, WA, grup chat juga ada. Grup chat juga ada. Silakan.
Ya, belum ada yang masuk. Masih Bapak tunggu. Baik, Bapak tunggu 5 menit ya untuk masuk. Ingat, nilai tertinggi ada hadiahnya. Baik, sudah 8 orang masuk, 9 orang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kita lihat siapa nomor 1. Ternyata Putri. Abdul Karim peringkat 2, Jessia Pati peringkat 3. Nah, baik, coba kalian perhatikan. Saya coba review question ya. Nah, nih. Kutipan resisbur adalah isi buku. Nah, kemudian yang kedua, resensi yang menyatakan keunggulan novel terdapat dalam paragraf yang Andre Herata dapat menghipnotis ya. Berikutnya kalimat yang mengungkapkan kekurangan buku. banyak sekali kata-kata yang sulit sehingga para pembaca sulit ya. Mudah tidak soalnya? Ya, kalimat resensi yang mengungkapkan kelebihan buku. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak membosankan. Ya, yang terakhir, unsur-unsur atau sistematika tempat dalam resensi yaitu ada 7. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah selesai kuisis dan hasilnya sudah diketahui tadi ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya minta kepada siswa yang bersedia atau bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, saya persilakan. Apa saja yang dapat diresensi, yaitu film, drama, buku, novel, dan lain-lain. Baik, bagaimana yang lain? Tepuk tangan. Berikutnya, ada yang lagi mau menanggapi atau menyebutkan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ada. Ya, silakan. Sistematika resensi terdiri atas judul, identitas buku, pendahuluan, isi resensi atau sinopsis, kekurangan buku, kelebihan buku, dan penutup. Tepuk tangan. Nah, jadi hasil dari kegiatan kita pembelajaran pada
pembelajaran kita pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak semuanya ya, tadi walaupun sudah disimpulkan oleh siswa, saya simpulkan bahwa dalam teks resensi yang kita bandingkan ini, tadi dia teks resensi, yaitu resensi Mata Najwa dan novel 5 cm, itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang lengkap yang ada penutupnya. Kalau 3 cm tidak ada penutupnya. Jadi kalau kalian ingin membuat yang lengkap, buatlah selengkapnya sampai membuat penutupnya. Nah, yang kedua, bahwa di resensi itu bukan hanya buku, tapi film juga bisa, termasuk drama dan lain-lain. Nah, sebagai penghargaan pada kalian, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Tadi kita sudah merefleksikan, ya, bahwa kita sudah mempelajari tentang teks resensi. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjut menulis teks resensi. Atau kita akan membuat teks resensi. Kita akan meresensi sebuah buku. Nah, Bapak tugaskan kepada kalian, silakan kalian cari buku apa saja. Boleh novel, ya, boleh buku pelajaran. Tahu buku pelajaran, buku teks kalian? Mau buku bahasa Indonesia, mau buku matematika, terserah. Kalian resensi, kalian kupas. Nah, maka di pertemuan berikutnya nanti juga sama menggunakan metode diskusi. Baik, sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya atau ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon Elma untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Pesan Bapak, ingat tetap selalu jaga protokol kesehatan. Kemudian tetap selalu semangat dalam belajar. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Baik, tepuk tangan untuk Berikan kami guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?